Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to study math. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar math. Before we are going to study, you must prepare your book. Sebelum kita mulai belajar, kalian persiapkan bukunya. And then forget, let's pray say basmalah together. Dan jangan lupa kalian membaca doa dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Are you ready for study? Your book page 103. Buka buku kalian halaman 103. Look at lesson 4, simple addition. Lihat pembelajaran 4, penjumlahan sederhana. Kita melanjutkan pembelajarannya kemarin ya. Kita kemarin sudah mempelajari angka sampai 40, yaitu terus kita sudah mempelajari perbandingannya juga. Nah, sekarang adalah penjumlahannya. Look at number 1. 24 plus 3, 24 ditambah 3. Nah, sekarang kalian lihat. Untuk memudahkannya, kalian menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, tapi sebelumnya kita harus mengetahui ini bilangan apa. 2 adalah bilangan tens, 2 ten atau puluhan. 4 one, satuan, plus ditambah 3, 3 plus 3. Nah, karena dia bilangannya cuma 1, berarti dia bilangan adalah bilangan ones atau satuan. Nah, kita menjumlahkannya dari belakang. 4 1 plus 3 1 is equal to 4 ditambah 3 sama dengan 7 atau 7 ones, 7 satuan. And then sekarang untuk puluhannya 2 plus nggak ada atau kosong, 2 ditambah kosong 2. 2 tens plus 0 tens is equal to 2 ditambah 0 sama dengan 2 ten, 2 puluhan. Baru kita gabungkan 2 puluhan, 2 ten, 7 ones. Atau 24 plus 3 is equal to 27. Jadi 24 ditambah 3 adalah 27. 7-nya satuan atau ones, 2-nya tens atau puluhan. Ya. Next page. Page 106, halaman 106. Look at number 5 and number 6. Lihat nomor 5 dan nomor 6. Untuk nomor 5 dan nomor 6, kalian agar memudahkan penjumlahan, kalian bikin penjumlahan bersusun ya. Do yourself, kalian hitung sendiri. Oke. Next page. 107, halaman 107. Look at number 8. Kalian lihat nomor 8. Sama seperti tadi nomor 5 dan 6. Kalian harus membuat penjumlahan bersusunnya dulu agar memudahkan kalian dalam berhitung. Jadi kalian tahu mana satuannya, mana puluhannya. Oke, yang paling belakang adalah ones, di depannya adalah tens atau puluhan. Do yourself, kalian kerjakan sendiri. Next page. 108, halaman 108. Look at lesson 5, more addition. Lihat pembelajaran 5 tentang penjumlahan menyimpan. Nah, kali ini kita akan mempelajari penjumlahan menyimpan ya. Untuk penjelasannya, kalian langsung lihat halaman selanjutnya. Next page. Page 110, halaman 110. Look at number 4. Kalian lihat nomor 4. Bagian A. 12 plus 8, 12 ditambah 8. Nah, ini untuk penjumlahan bersusunnya tapi yang menyimpan. Nah, sekarang kita hitung dulu, kita pisahkan antara ten dan ones-nya. 1 tens, 2 ones ditambah plus 8. Nah, karena bilangannya hanya 1 berarti dia adalah bilangan satuan atau 8. Jadi sejajar dengan angka 2. 2 plus 8, 2 ditambah 8. Oke, 10, 10. Yang di belakang taruh di bawah, yang di depan taruh di atas. Nih, angka satunya adalah yang menyimpan, bilangan yang menyimpan. 1 plus 1 is equal to 20, sama dengan 20. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 20. Nah, ini untuk prosesnya dalam bentuk one and tens. Kalau ini yang bersusun, ini yang dipisahkan, dijabarkan. The first add the ones. Pertama, jumlahkan ones-nya. Seperti tadi yang sudah jelaskan. 2 ones plus 8 ones. 2 satuan ditambah 8 satuan is equal to 10 ones, sama dengan 10 satuan.
10 satuan ini kita pisah karena yang depan adalah bilangan puluhan, yang di belakang adalah bilangan satuan. 1, 10, 0, ones. Nah, berarti yang kita ambil adalah zeronya untuk ditulis nanti. Lalu yang disimpan adalah ini, 110-nya. 110 plus 110 is equal to 1 ditambah 1 sama dengan 2 tens, sama dengan 2 puluhan. Baru kita gabungkan 2 tens, 0 ones, 2 puluhan, 0 satuan. Jadi hasil ini harus sama dengan yang cara bersusunnya. Oke. Di bawah ada latihan soal bagian B sampai G, B until G. Do yourself, kalian kerjakan sendiri. Ingat, ini adalah penjumlahan menyimpan ya. Disimpan di atas bilangannya. Oke. Kalian bisa lihat caranya, memang sudah tulis di sini contohnya. Oke. Next page. 112, halaman 112. Look at number 6, lihat nomor 6. Untuk bagian A, nah kalau sekarang kita menjumlahkan bilangan yang sama-sama mempunyai 10 dan ones-nya. Kalau tadi yang bawahnya hanya punya ones, kalau sekarang sama-sama punya tens dan ones. Kalian perhatikan ya. 15 plus 16 is equal to 15 ditambah 16 sama dengan ingat kalian berhitungnya dari belakang. Ini adalah penjumlahan bersusun dengan cara menyimpan. 5 plus 6 is equal to 5 ditambah 6 sama dengan 11, 11. Yang di belakang taruh di bawah, angka yang depan taruh di atas, menyimpannya 1. And then 1 plus 1 plus 1, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 31, 31. Ini harus sama dengan yang di sebelahnya penjabarannya. The first 5 1 plus 6 1 is equal to 5 ditambah 6 sama dengan 11 1, 11 satuan. Nah, karena ini ada dua bilangan, berarti harus kita pecah dulu. Yang depan adalah 10, yang di belakang adalah 1. 1, 10, 1, 1. And then, ini kita simpan. Untuk bilangan 10-nya, kita jumlahkan dengan 10 yang lain. 1, 10, ini yang menyimpan. Plus 110, nah ini dari sini, plus 110, ini dari yang di bawahnya, bilangan yang di bawah, is equal to 3 tens. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Baru kita gabungkan, jadi hasilnya 3 tens, 1, 1, 3 puluhan, 1 satuan. Sama ya hasilnya. Kalau tidak sama berarti kalian ada yang salah dalam proses penjumlahannya. Seperti yang tadi untuk latihan B sampai G, do yourself. Kalian kerjakan sendiri ya. Next page. Page 118, halaman 118. Look at lesson 7, more subtraction. Lihat pembelajaran 7, pengurangan meminjam. Nah, kalau tadi penjumlahan menyimpan, kalau sekarang pengurangan meminjam. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di halaman selanjutnya ya. Next page. 120, halaman 120. Look at number 4, lihat nomor 4. Nah, ini bilangan puluhan dengan satuan. Yang di atas puluhan, yang di bawah satuan. 26 minus 7, 26 dikurang 7. Kita harus mensejajarkan ones dengan ones-nya. Nah, kebetulan ini pengurangannya yang satunya tidak ada bilangan tens, hanya ones-nya saja. Kita hitung dari belakang ya, seperti tadi. 8 minus 7, 6 dikurang 7. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti kita harus meminjam bilangannya di depannya. Pinjam 1. Nah, disejajarkan. Jadinya bilangan yang tadi 6, karena minjam 1 jadinya, karena minjem di bilangan puluhan, maka jadinya 16 atau 16. 16 dikurang 7, 16 minus 7 is equal to 8, sama dengan 9. Lalu bilangannya tadi sudah dipinjam, jangan lupa dicoret. Tandanya dicoret berarti dia sudah dipinjam. 2 dipinjam 1, sisa berapa? 1, sisa 1. Baru kita turunkan.
1 karena tidak ada pasangannya berarti langsung kita turunkan. Jadi hasilnya adalah 19. Untuk penjabarannya kalian lihat, regrouping the tens on and ones in 26. Kalian harus mengelompokkan dulu bilangan 26-nya. 2 tens, 6 one, 2 puluhan, 6 satuan. Nah, karena ini meminjam, berarti yang 6 ones berubah jadi 16, berubah jadi 16. Yang tadinya 2 tens jadi 1 ten, karena sudah dipinjam di angka bilangan satuannya. Oke, and then bilangan satuannya baru kita kurangkan dengan yang di bawahnya. 16 ones minus 7 ones is equal to 9 ones. 16 dikurang 7 sama dengan 9. Nah, untuk bilangan satuannya adalah 9. Kita simpan. And then baru kita menghitung puluhannya. 1 tens. Nah, karena bilangannya di bawahnya tidak ada bilangan 10-nya, berarti itu adalah bilangan 0. 1 ten minus 0 ten, 1 dikurang 0 is equal to 1 ten, sama dengan 1 puluhan. Baru kita gabungkan. 1 ten, 9 one, 1 puluhan, 9 satuan. Jadinya adalah 19. Sama ya. Oke. Untuk yang B, NC, bagian B dan C, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Di sini Sememnu sudah membantu untuk bondnya. Yang tadinya bilangan 20 menjadi 10, berarti 10-nya dipinjam oleh 3, jadinya 13, jadi 13. And then yang B juga sama. Yang tadinya bilangan 30 menjadi 20, dipinjam oleh angka 2, jadinya 12 menjadi 12. Berarti ini jadi 13, 13, ini jadi 12, dan ini berkurang 1. Jangan lupa kalau berkurang dicoret, ini juga. Oke, do yourself, kalian kerjakan. Sama caranya ya. Next page. 122, halaman 122. Look at number 6, lihat nomor 6. Nah, kalau tadi pengurangan yang di bawahnya tidak ada bilangan 10. Kalau sekarang sama-sama ada bilangan tensnya. 34 minus 15, 34 dikurang 15. Oke, sama caranya ya. 4, karena kita hitung satuannya dulu. 4 minus 5, 4 dikurang 5 tidak bisa, berarti minjem. Minjem kepuluhannya, minjem 1, jadinya 14, jadinya 14. 14 minus 5, 14 dikurang 5 is equal to 9, sama dengan 9. And then, karena sudah pinjam, jangan lupa dicoret. 3 dipinjam 1, sisa 2. 2 minus 1 is equal to 2. Is equal to 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 19. Nah, sedangkan untuk penjabarannya sama seperti yang tadi ya. 34 kita pisahkan dulu ke dalam bentuk tens dan ones-nya. 3 tens, 4 ones. Nah, 4-nya meminjam dengan bilangan tens, minjem 1 jadinya 14, jadinya 14. 10-nya berkurang menjadi 2 tens. Sekarang ones-nya baru kita kurangkan dengan di bawahnya, angka yang di bawahnya. 40 ones minus 5 one is equal to 9 ones. 14 ditambah 5, 14 dikurang 5 sama dengan 9 ones atau 9 satuan. And then baru kita hitung tens-nya. 2 tens, bilangannya di bawahnya adalah 1. 2 tens minus 1 ten is equal to 1 ten. 2 puluhan dikurang 1 satuan sama dengan 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Baru kita gabungkan 1 ten, 9 ones. 1 puluhan, 9 satuan. Oke, sama ya. Kalau tidak sama berarti kalian ada yang salah dihitungnya. Oke, B and C, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Ini sudah Memni bantu untuk peminjamannya, bondnya ya. Kalian bisa lihat 31 yaitu 30 dengan 1. Lalu berubah menjadi 20 karena dipinjam oleh 1. Yang 1 berubah jadi 11. And then yang yang C 35, 35 yaitu 30 and 5, 30 dengan 5. Berubah menjadi 20 karena berkurang, dipinjam oleh yang 5.
menjadi 20 berkurang, yang 5 menjadi 15, menjadi 15. Oke, pakai caranya ya. Do yourself, kalian kerjakan sendiri. Next page. Oke, page 123, halaman 123. Look at lesson 8, solving word problem. Lihat pembelajaran 8 tentang soal cerita, penyelesaian soal cerita tentang tadi penjumlahan dan pengurangan. Oke, langsung kalian lihat number 2. Number 2, Ferry makes 10 glasses of orange juice. Ferry membuat 10 gelas jus jeruk. Anton makes 8 more glasses of orange juice than Ferry. Anton membuat 8 gelas jus jeruk lebih banyak daripada Ferry. How many glasses of orange juice does Anton make? Berapa banyak gelas jus jeruk yang Anton buat? Oke, Ferry tadi berapa membuatnya? 10. Anton, 8 lebih banyak daripada Ferry. Berarti yang ini yang 8, 8. Nah, sedangkan ini kalau digabungkan berarti plus, ditambah. 10 plus 8, 10 ditambah 8, 18, sama dengan 18. Anton make 18 glasses of orange juice. Anton membuat 18 gelas jus jeruk. Oke, ini adalah soal penjumlahan, soal cerita tentang penjumlahan. Oke, sekarang kalian lihat lagi halaman selanjutnya, next page. Page 124, halaman 124. Look at number 4. Thomas make 20 chicken pies for a party. Thomas membuat 20 kue ayam untuk sebuah pesta. He makes 6 more chicken pies than Rini. Dia membuat 6 kali lebih banyak kue ayam daripada Rini. Berarti banyakan Thomas daripada Rini ya. How many chicken pies does Rini make? Berapa banyak kue ayam yang Rini buat? Oke, lihat Thomas 20. Yang dibuat Thomas adalah 20. And then Rini, berarti Rini lebih sedikit. Kalau lebih sedikit berarti dikurang. Kalau tadi ditambah, soal cerita tentang penjumlahan. Kalau sekarang pengurangan. Berarti 20 minus 6, 20 dikurang 6 is equal to 14, sama dengan 14. Rini makes 14 chicken pies. Rini membuat 14 kue ayam. Oke, next page. Last page 125, halaman yang terakhir 125. Look at number 6, lihat nomor 6. Amy has 16 beads. And Amy memiliki 16 manik-manik. Kavita has 7 fewer beads than Amy. Kavita memiliki 7 manik-manik lebih sedikit daripada Amy. Berarti punya Kavita lebih sedikit daripada Amy ya. How many beads does Kavita have? Berapa banyak manik-manik yang Kavita miliki? Oke, di sini ada gambar. Amy tadi berapa? How many? Kalian tulis di sini. And then Kavita. Perbandingannya lebih sedikit. Nah, tadi lebih sedikit berapa? Oke. Nah, berarti kalau lebih sedikit dikurang atau ditambah. Yang ditanyakan adalah Kavita. Ya. Untuk nomor 6, do yourself. Kalian kerjakan sendiri. Oke. I think it's enough for today. Thank you for attention and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.